berjalan normal. Oke. Ini udah mulai. Kita mulai langsung untuk ya, saya share screen dulu ya. Ini bisa kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Saya full screen aja. Full screen-nya udah kelihatan ya? Terus saya bawa HP ini. Materi bisa kelihatan teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Ya, kita mulai. Sebentar, sorry, tak tutup dulu pintunya. Sini ya, Dik ya. Saya ajar dulu ya. Ya, kemarin teman-teman udah lihat video ya. Semua udah lihat videonya. Standar pelayanan farmasi di rumah sakit sesi 1 sampai 4. Sesi 1 itu kalau nggak salah bahas tentang mulai dari pemilihan ya, ceritanya dari PFT milih obat sampai dengan obat itu dipesan, kemudian obat datang, kemudian obat disimpan ya. Sesi 2 masalah itu tentang ya distribusi, ada UDD juga ya, kemudian ada penyimpanan untuk obat-obat high alert, penyimpanan untuk eh, obat HAM ya, high alert medicine, terus obat-obat yang ini bahan berbahaya, beracun, narkotik, psikotropik, itu yang di sesi 2 ya. Sesi 3, sesi 3 itu termasuk di standar pelayanan farmasi klinik bahwa farmasi harus menyiapkan obat ya, bisa menyiapkan obat. Jadi yang bisa nyampur obat itu bukan hanya perawat tapi petugas farmasi juga. Di rumah sakit saya TTK juga kita latih untuk membuat pengenceran obat, misalkan infus KCL untuk koreksi kalium, kemudian NaCl ya, itu untuk NaCl yang pekat diencerkan, termasuk teknik aseptic dispensingnya. Nah itu sebagian sudah dilihat di video yang sesi 3 kemarin yang sudah saya kirimkan. Kemudian yang di sesi 4 katanya lanjutannya itu, kemudian juga bahas tentang ini ya, dokumentasinya. Kemudian kalau ada obat yang kadaluarsa juga proses untuk ini untuk penghapusan dan pemusnahannya. Nah, di malam hari ini kita coba untuk belajar tentang bagaimana pelayanan farmasi rumah sakit di era sekarang ya, di era modern saat ini. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh farmasis di rumah sakit ini kita kiblatnya memang awalnya itu dari ASHP ya, di Europe Asosiasi Hospital Pharmacist. Ini kita lihat di sini. Ya, sebenarnya semuanya ini adalah untuk obat ya. Obat itu kan yang tercakup di dalamnya itu ya, kita harus nyiapin obat yang bermutu. Kemudian obatnya juga dijamin harus aman, khasiatnya juga terjamin, dan biayanya itu bisa dikendalikan secara farmakoekonomi. Ya, ini yang jadi perhatian kita. Nah, terutama untuk pelayanan farmasi di rumah sakit, berarti kita harus mengutamakan kualitas ya, kualitas baik itu kualitas pelayanan, kualitas barang kita, kualitas penyimpanan ya, mulai dari pemilihan sampai dengan distribusi itu kualitasnya harus terjamin. Kemudian juga safety. Nah, untuk safety nanti ada sesi tersendiri tentang safety pasien ya, dimana gimana kita itu bisa melakukannya itu dengan aman ya. Kembali saya tekankan untuk teman-teman yang bekerja di farmasi,
tuntutan kita itu sebenarnya nggak banyak, tuntutan kita itu cuma satu dalam bekerja itu nggak boleh salah ya, tuntutannya nggak boleh salah ya. Jadi nggak boleh salah pasien, nggak boleh salah obat, nggak boleh salah ngasih label, nggak boleh salah ngasih harga, pokoknya nggak boleh salah ya. Kalau misalkan nanti salah gimana ya, nanti tentu ada tindakan-tindakannya. Kalau salahnya misalkan kepada pasien hingga mengakibatkan cedera ke pasien dimana, atau bahkan mungkin pasien itu sampai meninggal karena kesalahan pemberian obat, itu ada tindakan-tindakan secara secara profesional. Jadi bukan tindakan terus mesti dihukum atau enggak ya, secara profesional. Profesional artinya apa, kita cari akar permasalahan terjadinya kesalahan itu apa ya, ketidaktepatannya itu di mana, kemudian prosedurnya itu yang dilanggar sudah ada apa belum, kemudian sudah ada dilanggar apa enggak gitu ya. Jadi pelayanan farmasi rumah sakit itu harus menjamin tentang kualitas, keamanan, dan juga besarannya biaya ya. Kita tahu bahwa obat itu di awal kuliah kita tentang sistem satu pintu itu, obat itu hampir digunakan oleh pasien sekitar 60% saat dia dirawat inap ya. Dan di rumah sakit biaya untuk obat sendiri itu makan sekitar 40% dari biaya rumah sakit. Jadi sangat besar kalau kita nggak bisa mengandalkan, nanti bisa jebol ya. Apalagi sekarang pakai zaman era JKN, era efisiensi segala macam gitu ya. Nah, sebagai dasar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, selalu tak lupa saya menyebutkan ini ya, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, PMK, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016. Nah, inilah yang mengatur ya. Nah, misalkan jangan sudah hafal tentang PMK ini, tentang standarnya ya, sebenarnya kuliah farmasi rumah sakit itu sudah selesai, karena di PMK ini sudah sangat lengkap ya, mulai gimana kita milih barang sampai dengan evaluasi, bahkan pelaporannya atau monitoringnya itu sudah sangat lengkap. Nah, kita lihat kalau alur perawatan pasien di rumah sakit itu kan seperti ini ya, bahwa kita memerlukan pelayanan farmasi yang komprehensif. Komprehensif artinya apa? Ya mulai dari saat pasien itu kan, kalau pasien datang kita asesmen ya, kita kaji apa permasalahannya, kemudian apa diagnosanya, kalau perlu pemeriksaan penunjang ya kita periksa pemeriksaan penunjangnya, kemudian ada instruksi pengobatan, ada persepan. Nah, di sini sudah mulai bergerak ya, ada farmasi klinik yang mulai menelusuri riwayat penggunaan obat sebelumnya, atau kita namakan dengan rekonsiliasi. Jadi pasien itu sebelum masuk rumah sakit dia sudah bawa obat atau sudah konsumsi obat apa saja ya. Kita juga lakukan visite kepada pasien, kemudian kita kaji resep yang diresepkan oleh dokter itu ada enggak saat pelaksananya itu ada enggak obat itu yang efeknya sama, ada enggak interaksinya, itu yang kita kita kaji ya. Kemudian setelah pengkajian obat ini fix bisa kita siapkan untuk pasien. Nah, mulai kita lakukan penyiapan obat. Dalam penyiapan obat, unsur-unsur inilah yang ada di situ ya. Karena apa? Mulai dari seleksi, perencanaan, jadi meskipun nyepake obat itu hanya ngambil obat dari rak, tapi ternyata obat yang ada di rak itu melalui banyak proses. Ya, dia bisa ada di rak pelayanan kita itu, dia sudah lolos seleksinya, berarti sudah masuk di formularium kita. Dia juga ada di situ karena ada perencanaannya kita ya, perencanaan kita untuk meminta obat itu hadir di rumah sakit itu. Kemudian pengadaan, penyimpanan, dan distribusi, ini faktor penyiapan ya. Kemudian saat obat itu sudah selesai disiapkan, diberikan kepada pasien, baik itu lewat perawat atau kita serahkan langsung kepada pasien dan pasien yang menggunakannya. Di sini kembali saat pemberian obat, monitoring dan follow up ya. Kalau itu ada masalah, obatnya berhasil sesuai dengan harapan kita apa enggak, kemudian obatnya ada efek samping apa enggak. Nah, ini yang jalan lagi, kembali lagi farmasi klinik jalan di sini. Dia memonitor terapi obatnya, melakukan konseling penggunaan obatnya ya. Misalkan pasien dapat insulin, cara ngatur dosisnya gimana, caranya nyuntiknya gimana ya. Dia dapat obat inhalasi, caranya nyemprot gimana, dosisnya berapa, itu perlu konseling ya. Juga kadang di situ perawat atau dokter memerlukan informasi-informasi tentang obat-obat itu. Misalkan obat
Nah, baru aja nih, kalau misalkan saya lihat kan baru juga ada perawat yang konsul ke kita, ke farmasis, tentang penggunaan alat kesehatan. Alat kesehatannya ada yang nggak bisa dipakai secara optimal, rusak sebelum dipakai, itu masuk di sini ya, saat monitoring dan follow up tentu saja. Sehingga pelayanannya untuk era modern saat ini, pelayanan farmasi harus komprehensif ya, komprehensif. Kita bekerjasama dengan staf medis yang lain untuk mengoptimalkan pengobatan kepada pasien atau perawatan kepada pasien itu bisa optimal. Itulah sebenarnya jati diri dari pelayanan farmasi di era modern ini. Kalau zaman dulu mungkin farmasi hanya sampai baca resep, obatnya disiapkan terus diserahkan pasien. Ya kita nggak monitor, kita paling monitor penyimpanannya atau laporannya, tapi tidak sampai kepada pasien. Ya. Ini contohnya pengelolaan obat ya. Farmasi ini melakukan pencampuran atau pengenceran untuk NaCl 3% ya. Kemudian ini pakai airlock ya, airlock, obatnya dikirim via airlock ya. Sebelum dikirim via airlock dia menerima obat, mengkajinya ya, mencocokkannya, kemudian memastikannya obat itu sampai. Ini melakukan tindakan konsultasi, penghitungan dosis ya, kita pakai software segala macam untuk menghitung dosis ya. Produksi aseptik pun juga kita lakukan di rumah sakit ya. Ini contohnya pengoplosan obat sitostatika, pengenceran obat ya, pembuatan sirup untuk pengenceran obat. Mungkin di sini perhidrol aslinya kan 50% ya sediaannya, diencerkan. Kalau di keperluan untuk luka ada yang 5%, keperluan untuk tetes telinga 3%. Nah, melakukannya juga harus dengan teknik aseptik ya. Menimbang, ini membagi obat yang bentuknya vial, tadinya 1 gram dibagi untuk kemasan yang lebih kecil, 1/4 gram atau 100 mg ya, tergantung dari permintaan dosisnya. Dan juga pengenceran sitostatik. Nah, kita lihat di sini ya, produksi aseptic dispensing. Di rumah sakit pun kita memerlukan APD, perlu alat ya, ada laminary airflow vertikal di sini ya. Kemudian kita pakai APD lengkap ya, pakai coverall, sarung tangan, masker, kacamata Google segala macam. Ruangannya juga harus sesuai ya. Kegiatan farmasi klinik contohnya ini, wawancara riwayat penggunaan obat. Pasiennya ditanya dulu sebelum masuk obatnya apa aja, sudah diminum, kontrolnya di mana, minumnya teratur apa enggak. Kadang kita juga menerima telepon ya, seperti barusan ini ya, via HP, kalau ini via telepon, ada yang tanya informasi obat yang golongan ini apa aja gitu ya. Kemudian kemudian kita melakukan pengkajian resep ya, monitoring terapi obat. Kemudian visit kepada pasien, kita bekerja sama, visit bareng-bareng, ada dokter, ada perawat ya, bahkan ada ahli gizi, kemudian konseling obat. Dimensi dari kualitas itu harus meliputi ini ya, tangible, artinya kita bisa dilihat hasilnya, reliable ya, responsif, kita harus gercep ya, gerak cepat kalau istilahnya ya, responsif harus. Kemudian di situ juga sebagai jaminan kita juga punya kompetensi, pengetahuan yang luas, kemudian kredibilitas, dan dari segi keamanan ya, aman bagi kita, aman bagi pasien, aman bagi obatnya. Nah, itu kita juga perlu empati ya, empati saat kita melakukan komunikasi ke pasien, saat kita melakukan hubungan akses ke ke staf medis yang lain, dokter mungkin ya di rumah sakit. Masih kadang ada beberapa teman yang di rumah sakit itu dokternya kayak jadi dewa gitu ya, jadi perintahnya dokter kudu dinut. Kadang TTK-nya juga takut kalau misalkan mau konsul sama dokter, ya nggak boleh ya. Sekarang era modern, akses kepada staf medis yang lain itu sudah
harus sama-sama dipahami bahwa ini untuk kepentingannya untuk pasien, ya. Kemudian kita juga mengerti kondisinya pasien atau customer kita. Sebenarnya sudah mulai bergeser, kita nyebut pasien ya, tapi kita nyebutnya customer, ya. Karena kalau pasien itu kelihatannya dia sebagai korban kan, orang yang sakit, orang yang padahal sebenarnya dia adalah customer kita. Kalau kita pelayanannya bagus, ya, customer itu istilahnya pelanggan ya. Kalau kita pelayanannya bagus, tentu dia akan memberikan efek ya. Kalau orang dilayani dengan bagus kan otomatis dia secara emosi dia lebih gampang ya, tidak, kemudian bisa diatur, bisa paham. Kemudian kalau dia merasakan pelayanannya kita bagus, dia juga akan kedok tular mengatakan bahwa pelayanan farmasi di rumah sakit ini bagus ya. Jadi inilah yang biar kualitasnya jadi optimal. Ya. Kemudian ada risiko terjadinya medikasi error atau kesalahan tentang pengobatan ya, kesalahan pengobatan. Tapi sebenarnya kesalahan dalam pengobatan itu kan ada dua ya, memang dia disengaja atau tidak disengaja. Kemudian bentuknya ya, kebanyakan adalah tidak disengaja atau near miss. Nah, tapi meskipun ini tidak sengaja, itu bisa terjadi satu kecacatan ataupun ketidakcacatan ke pasien. Ya, kita pernah mendengar ya cerita dulu, injeksi Pignat diinjeksikan secara IV langsung tanpa diencerkan pada anak. Akhirnya apa? Anak tersebut puding pada tangannya, hangus sampai dia harus diamputasi jarinya. Itu namanya HAM ya, membahayakan kepada pasien. Itu kita juga pernah mendengar atau melihat di berita di media, kalau nggak salah di mana ya, di daerah Sumatera misalnya ya. Tapi di apotek ya, di apotek salah pemberian obat ya, harusnya dikasih metilprednisolon tapi dikasih metformin karena salah baca. Petugas yang di farmasi itu salah baca ya, bacanya. Akhirnya apa? Pasiennya itu harusnya dia radang tapi dia dapat metformin, akhirnya dia gula darahnya turun ya. Supaya banyak cerita-cerita tentang kesalahan pemberian obat. Ada yang sampai ke blow up di media massa, ada yang selesai diatasi oleh unit-unit yang melakukan kesalahan itu ya. Kesalahan itu sendiri tentu multidisiplin ya, banyak kalau di luar banyak yang salah, bisa yang salah dari dokternya yang tulisannya elek ya, bisa yang salah dari perawatnya yang menyampaikannya ke farmasi itu tidak lengkap ya, bisa juga dari farmasinya ya. Jadi multidisiplin dan multifaktor ya, banyak faktor di situ. Hanya saja di era modern ini kita berusaha jangan sampai terjadi hal-hal yang salah itu sehingga membahayakan kepada pasien ya. Misalkan pasien mau operasi kan sudah dibius yang patah tangan kanan tapi yang dioperasi yang dibuka tangan kiri karena pasiennya enggak ya, atau dokternya memperhatikan foto ronsennya ya. Nah, jangan sampai salah terjadi, salah dosis, ngatur dosisnya. Harusnya farmasi itu ngatur dosisnya miligram tapi di setel sama perawatnya mililiter ya, ada pemakaian alat seperti ini. Itu jadi bahaya ya. Faktor errornya banyak sebenarnya ya, ranking errornya itu, filenya itu banyak ya. Ada yang menyebabkan errornya itu banyak, baik itu dari tingkat yang kecil sampai tingkat yang besar ya. Biasanya karena tidak adanya tidak adanya SPO atau standar operasional prosedur, kemudian masih menggunakan manual, ditulis ya, tidak secara komputeris. Kadang kan kalau tulisan tangan itu kadang susah dibaca, kemudian tidak tidak otomasi ya, tidak ada standarisasi, kemudian checklist ini tidak digunakan ya untuk mengingatkan ya. Kita kalau mengingatkan misalnya ngambil obat yang itu kelasnya adalah kelas high alert, harusnya kan double check ya. Double check itu berarti minimal dua orang yang melakukan pengamatan di situ.
itu lupa nggak tanda tangan, kalau nggak ya dilewati, itu bisa terjadi. Mungkin alasannya banyak, alasannya klasik, kadang apa pasiennya banyak, waktunya sedikit, apa namanya, obatnya terlalu banyak. Nah, ini waktunya kita untuk berubah ya, untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, sehingga apa namanya, antara output dan input dari masing-masing stakeholder yang ada di rumah sakit, terutama di farmasi tentang obat-obatan, itu bisa saling meningkat, saling apa namanya, saling melengkapi sehingga terjadi produktivitas yang bagus ya. Nah, kadang kita melihat adanya waste atau kesalahan yang tidak perlu sebenarnya, yang itu sebenarnya membuat misling ya. Jadi misalkan value itu istilahnya apa ya, tempat-tempat di mana kita berpotensi untuk terjadi kesalahan atau terjadi hambatan di situ ya, waste itu hambatannya ya. Defect ya, defect, effort, cost, reward, scrap, and incorrect information. Ada kesalahan di sini ya, terdeteksi adanya kesalahan karena ada apa namanya, dikarenakan rework atau pekerjaan kita menumpuk ya, scrap atau informasi yang tidak tepat. Kemudian overproduction ya sama, pekerjaan kita banyak tapi yang ngerjainnya sedikit. Misalkan pasiennya sehari dirawat jalan, pasiennya ada 400 tapi yang kerja cuma 6 orang. Kadang kan di situ jadi numpuk ya, apalagi misalnya 600 itu nggak kita manajemen dengan baik pasien itu. Ada resep racikan, ada resep yang harus dikapsul, dibuyer segala macam itu, sehingga menghambat ya pekerjaannya. Atau kalau enggak, obatnya nggak tersedia, nggak tersedia obatnya karena apa, faktor tadi pemesanannya telat atau obatnya datang telat gitu ya. Faktor menunggu ya, wasted karena time waiting atau waktu tunggu yang lama, itu juga bikin apa namanya, kesalahan, juga bikin tidak produktif ya. Rekrut apa namanya, tenaga yang tidak punya apa namanya, tidak punya kompetensi di situ atau skill atau kemampuannya kurang. Nah, ini tantangan untuk kita semua ya teman-teman, bahwa untuk ini kok anteng banget, sorry suara saya bisa terdengar ya, halo? Bisa, Pak. Bisa. Lanjut ya kok kita ayo tentrem banget itu. Kalau ada yang tanya, ini karena saya ke apa namanya, full screen, jadi yang di meet nggak kelihatan. Kalau ada yang tanya langsung, Pak mau tanya gitu ya, langsung ngomong aja. Oke. Nah, jadi non-utilized talent itu artinya Iya, Pak. ada personil tapi tidak tepat tempatnya. Orang itu kadang punya talenta sendiri-sendiri ya. Ada tenaga yang dia sangat pinter urusan administrasi, tapi ada juga yang tenaga yang dia nggak pinter administrasi tapi kerjaannya cepet, ngacek obat cepet, muyur cepet, ngapsul cepet gitu ya. Ya kan beda-beda. Nah itu kita harus tempatkan sesuai dengan kebutuhannya ya. Yang dia pinter komunikasi ke pasien, ya kita letakkan dia untuk penyerahan obat ya. Dia pinter untuk pinter dan cepat untuk ngurusi ini aktivitas misalkan muyer, ngencerin obat, ya kita letakkan dia di bagian produksi atau bagian dispensing seperti itu ya. Kemudian unnecessary movement product and material ya, kadang tempat kita meletakkan barang gitu ya, itu tidak sesuai ya, sehingga kita bingung. Nah mungkin ini permasalahannya banyak sebabnya, misalkan karena ruangan di instalasi farmasi itu terlalu sempit, raknya terlalu tinggi padahal tenaganya cendek-cendek, itu juga jadi masalah ya. Nah, itu sehingga kita perlu ngatur. Bahkan kalau di tempat saya itu tiap unit atau depo itu kadang sistem pengaturannya beda-beda ya.
di IGD, instalasi gawat darurat, kita siapkan troli khusus untuk obat-obat yang memang dia cenderung fast moving, itu diletakkan di troli, sehingga kalau ngambil cepet di situ, nggak perlu sampai ke rak ya. Terus kalau dirawat jalan, karena obat-obat yang fast moving yang cepat itu kita jadikan satu di rak. Meskipun dirawat jalan itu juga sistemnya kita pakai sistem kelas terapi biar nggak salah obat ya. Jadi bukan urut abjad noto barangnya, tapi kita noto barangnya itu berdasarkan kelas terapi, baru kelas terapinya kita urutkan abjadnya. Jadi misalnya antibiotik sendiri ya, terus analgetik raknya sendiri, nggak campur. Jadi misalkan antibiotiknya amoxan, amoxilin itu satu rak ya, terus bakuinor, ciprofloxacin diurutkan abjadnya, tapi dalam satu rak antibiotik. Yang analgetik sama fenama kemudian diclofenac, diclofenac, ibuprofen itu juga satu rak sendiri, sehingga itu meminimalkan kalau terjadi kesalahan gitu ya. Apalagi untuk obat gula, obat jantung itu kita sendiri kan ya, biar. Kemudian inventory itu ketersediaan barang ya, ketersediaan barang juga ketepatan kartu stok yang tanggung jawabnya. Teorinya itu gampang ya, kartu stok yang penting cocok meletakkan barang itu pakai FIFO sama FIFO ya, first in first out, yang datang awal dia keluarnya nanti juga di awal, yang datang belakangan dia keluarnya belakangan. First expired first out, yang ED-nya awal keluar duluan, yang ED-nya lebih panjang dia keluarnya belakangan. Itu teorinya kan gampang ya, tapi neng praktek ya mules tambah mumet tuh ya. Kenapa? Barangnya banyak, kemudian bentuk barang itu kan nggak koyo kayak buku itu kan saya roto enak ya, roto kabeh kan, paling buku ukurannya juga gitu ya. Itu kalau obat kan ada yang botol, ada yang kapsul, ada yang pil, ada yang di blister, ada yang di blisternya aja, ada yang bentuknya 4 tablet, ada blister yang isinya 6 tablet, ada yang 10 tablet. Jadi inventory ini kadang juga membuat waste juga ya, pemicu terjadinya kesalahan. Motion ini pergerakan orang ya, pergerakan orang. Nah, nanti kalau ruangannya sempit, ada yang bagian menerima resep, kemudian mengkaji resepnya, membuat nota, kemudian menyiapkan obat, kemudian verifikasi sebelum dikeluarkan pada pasien. Itu harus dibuat urut, kalau enggak nanti orangnya jadi tabrak-tabrakan ya. Jangan sampai yang nota di sini tapi yang nyerahkannya di sampingnya ya, nanti malah ganggu ya. Yang membuat pengkajian jejer sama yang nyepake itu nanti tabrak-tabrakan ya. Kemudian extra processing itu kadang ada beberapa yang memerlukan perhatian lebih khusus. Misalkan kita nemu customer yang agak rewel, customer yang dia mintanya VIP ya, itu kadang juga membuat extra processing. Harusnya kita melayani 5 pasien itu cukup setengah jam, karena ada satu pasien yang VIP harus diterangkan lebih detail, mintanya neko-neko, itu jadi prosesnya lama. Nah, waste ini sebenarnya harusnya kita susun apa saja dalam dalam pelayanan kita, di mana bottleneck atau hambatan ini atau wish ini yang menghambat pelayanan kita jadi tidak optimal. Kita susun, kita pecahkan bareng. Nah, itu namanya kita pakai going learn. Itu kita sama-sama belajar, sama-sama nyusun ya. Jadi meskipun kita sudah bekerja, nah kita harus selalu belajar dan selalu bisa menyikapi adanya perubahan ya. Perubahan gimana kok? Ya memang dalam pelayanan itu banyak sekali perubahannya ya. Dulu itu kan nggak ada pelayanan pasien itu ya pasien umum aja ya. Sekarang kita dituntut untuk bisa melayani BPJS ya, kita dituntut untuk bisa melayani
corona seperti ini ya kan perubahan juga ya, harus bisa melayani dengan protokol kesehatan yang baik. Nah ini harus kita susun, kita bikin satu inventory mana yang memang harus kita selesaikan, mana yang kita percepat, mana yang kita efisienkan. Ini prosesnya adalah pakai learn ya, pakai sama-sama belajar. Ada istilahnya learn hospital atau untuk improvement quality kita. Medical care merupakan medication use process ya. Jadi pelayanan kesehatan itu adalah proses penggunaan dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Ya. Nah di dalamnya tentu ada farmasi informasi. Nah, medical informatik itu juga ada di dalamnya farmasi informasi kefarmasian. Nah, di era modern seperti ini perlu sekali bantuan otomatisasi. Nah, di rumah sakit itu banyak sekali alat-alat yang menggunakan elektronik ya, sehingga itu juga perlu di record atau di ini electronic health record, elektronik proses rekaman kesehatan tapi secara elektronik. Kalau ini masih secara manual semua ya tentu kadang banyak sekali miss-nya di situ ya. Salah satunya farmasi ya. Farmasi data obat pasien itu juga perlu di-record secara elektronik untuk di era modern seperti ini. Kalau enggak kita bayangin ya, sehari pasien rawat jalan misalkan di rumah sakit itu ada 500. Nah, satu pasien itu dapat satu lembar resep itu yang buat misalkan 80% aja udah 400 lembar ya resep sehari. Kali sebulan ya taruhlah dengan hari liburnya ya sekitar 20 gitu aja ya. Nggak usah sampai 25. Berarti 400 kali 20 itu sudah berapa? 8.000 lembar resep satu bulan. Nah, kebetulan bulan berikutnya pasien itu datang lagi ke rumah sakit kita. Kita kalau mau melihat data pasien itu harus membuka yang 8.000 lembar itu, tentu sangat susah ya, makanya dibuat data elektronik. Untuk itu di rumah sakit peran teknologi informasi ini sangat penting ya, sangat penting dan sangat krusial ya. Teman-teman juga yang bekerja juga harus paham tentang digitalisasi dan teknologi informasi. Saya punya beberapa teman yang dia sudah sepuh-sepuh gitu ya. Nah, ada beberapa yang dia mau mengikuti perkembangan teknologi, tapi ada juga yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi. Contoh simpel misalkan sudah pakai HP yang Android itu aja misalkan ya, karena kita pengumuman via WA. Nah dia nggak punya WA ya kan, mumet itu ya, menghambat teman yang lain. Akhirnya ya kita pindahin ya, bagiannya berarti dia di farmasi geser yang bagian tidak perlu pakai kerja tim ya, gitu. Kemudian kita resep sekarang pakai electronic prescribing ya, electronic prescribing. Jadi pakai diketik lewat elektronik. Jadi kalau dia tidak bisa nyetak PDF, tidak bisa ngeprint, tidak bisa menggunakan komputer ya ketinggalan ya. Ini diantaranya adalah peran teknologi informasi di pelayanan kefarmasian. Tujuannya adalah untuk mempercepat pekerjaan kita dan juga untuk mengurangi error, adanya kesalahan-kesalahan ya. Jadi satu, menyediakan informasi yang cepat dan akurat ya. Saya kalau sekarang pengen tahu tentang jumlah pasien rawat inap saya berapa, saya bisa lewat HP ya. Kemudian kalau saya misalkan ada konsultasi penggunaan obat juga bisa lewat HP, meskipun saya tadi pergi ya luar kota, saya masih bisa monitor pasien-pasien saya dan obat-obatan saya yang ada di rumah sakit ya. Dua, tujuannya untuk meningkatkan kolaborasi antar tenaga kesehatan tadi ya.
sama-sama ilmu dengan IT, kita kolaborasi lebih enak ya. Mengurangi human error pada pelayanan clinical decision support ya. Jadi untuk mengurangi human error atau kesalahan, lalu kita bisa pakai IT ini, misalkan pelabelan elektronik. Jadi di tiap obat labelnya sudah ada satu persatu gitu ya, seperti yang dulu saya tunjukkan di gambar-gambar pelayanan farmasi itu. Kemudian memperbaiki otomatisasi alur kerja ya. Jadi pasien kalau datang, sekarang pasien daftar juga nggak perlu datang ke rumah sakit kan, pakai pakai Android sudah bisa daftar ke rumah sakit. Dia mau ngambil obat kapan juga bisa lewat aplikasi itu. Kemudian kalau obatnya dia nggak mau nunggu, obatnya bisa dikirim lewat telemedicine. Pemberian obat terutama untuk 5R ini ya, atau 5 right ya, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat rute, tepat waktu pemberian, ini bisa kita lakukan secara IT. Bayangin kalau kita harus menulis etiket itu sesuai 5 tepat ini pada satu lembar etiket, menulis satu persatu nama pasien Pak Joko, kemudian dapat obatnya asam mefenamat, diminumnya pagi 1, siang 1, malam 1, bila nyeri, nulis siji gitu ya. Apalagi UDD, satu pasien dapat 5 obat, obatnya minumnya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sehari sekali, nulis satu-satu ya, tangannya sudah ceklek nanti ya. Nggak asik nanti ya. Kalau pakai IT kita tinggal ngetik aja satu kali itu udah keluar print sheet, udah enak ya. Ini malah pemanfaatan IT dalam pelayanan kefarmasian ya. Electronic prescribing atau computerized patient order entry ya, sama ya, resep elektronik. Farmasi informasi sistem ya, kita bikin sistem saya baru juga bikin sistem untuk pedoman penggunaan antibiotik ya, ini baru kita bikin ya. Jadi dokter nanti kalau dia pilih antibiotik bisa lewat HP-nya, tinggal organnya mana yang kena, infeksinya biasanya dia jenisnya, kalau dia memang pasien itu terinfeksi, jenis kumannya yang sesuai pola kuman rumah sakit itu apa aja, kemudian obat pilihannya apa aja gitu. Kita bisa menyediakan informasi di situ. Yang sudah ada pisnya kita kalau di rumah sakit itu tentang pencampuran obat ya, obat misalkan Cefotaxim itu berarti ngobrosnya dengan 10 mili Aquades atau NaCl, bertahannya sampai 48 jam kalau disimpan di kulkas ya. Teman-teman perawat juga enak ya. Kemudian clinical decision support system, alat sistem, deadline ya, itu bisa lewat IT juga ya. Sekarang sudah banyak programnya ya, program untuk ngitung GFR atau aliran urin, atau ngitung PSA, body surface area, itu bisa ya, banyak sekali. Ngitung tetesan infus, ngitung dosis, automatic dispensing cabinet. Nah ini yang kita belum ya, belum ada di rumah sakit kita. Jadi ini alat yang bisa ngeracik obat sendiri ya. Nah kalau yang sudah ada, nah, itu di rumah sakit Bethesda Jogja ya, kita pakai Konsis. Jadi resep kita masukin ke situ, otomatis nanti sudah obatnya keluar sendiri dan ada etiketnya sendiri ya. Sistemnya pakai input Konsis. Kalau kalian mau lihat di YouTube itu ada ya, Konsis automatic drug. Nah nanti ada caranya ya. Robotic IV administer, ini robot yang bisa mencampur obat injeksi sendiri secara aseptic dispensing ya. Kemudian electronic medicine administrasi atau rekam medik elektronik. Nah ini kalau di rumah sakit saya sudah mulai saya rintis ya. Jadi mulai pasien masuk dari IGD itu sudah masuk ke sistem elektronik. Dokternya bisa lihat riwayat penggunaan obatnya sebelumnya apa saja. Kemudian nanti kalau dia pindah ke bangsal tadinya yang di IGD, dia dapat obat apa saja. Kemudian kalau menuliskan resep pada fasilitasnya, nanti resepnya otomatis sudah terkirim ke farmasi pakai online. Farmasi nyiapin obatnya nanti dikirimnya via airlock tadi ya. Jadi sudah nggak banyak gerak lagi orangnya ya.
Dulu kita tenaga kurir itu ada 4 orang, sekarang dengan sistem ini nggak ada tenaga kurir, ya tinggal satu sebagai pendataan sampean kalau memang ada apa-apa bisa lari ya, kurangnya, tapi kalau enggak ya kita pakainya airlock gitu ya, udah yang dikirim cus gitu langsung tekan ke ruangan perawatnya. Ini pemanfaat teknologi ya. Yang rumah sakit maju, dokter farmasi atau meriksa sudah pakai komputer, bisa masukkan entry obat secara online, obatnya nanti diverifikasi oleh farmasi di instalasi farmasi juga pakai online ya, kemudian divalidasi, setelah itu masuk unit dispensingnya. Ini alat konsis ya, alat konsis di bawahnya nomor 3 ini alat konsis, alatnya obatnya udah nyiapin sendiri ya, kemudian keluar labelnya ini bisa dipasang di statusnya pasien, rekam medisnya pasien, dan saat diberikan ke pasien ini bisa sesuai aplikasinya ya. Saya medikasi barcode ya, pakai barcode. Sekarang pakai RFID ya, atau sistem barcode yang kecil itu pakai QR ya, kode QR. Nah, obat juga ke depan itu pakai RFID, jadi tidak akan tertukar, dan kalau misalkan obat itu dicuri pun kita bisa tahu posisi obat itu di mana ya, kalau sistem RFID ya. Dan bitset verifikasi di sebelum obat disuntikkan, diverifikasi lewat gelangnya pasien, pakai scan barcode, kalau dia programnya apa saja sudah ada di komputer, jadi kita nggak akan salah waktu pemberian obatnya ya. Ini CPOP ya, ini tadi ya, computerized physician order entry, atau kalau kita singkatnya resep elektronik gitu ya. Ini tujuannya kita sudah manfaatkan ini enak sekali, jadi keselamatan pasien jelas, karena apa, pasien nggak akan tertukar ya, karena sudah ada barcode-nya sendiri-sendiri tiap pasien. Kemudian tulisan obat itu nggak akan salah ya, kecuali kalau memang salah link entry ya, tapi salah baca itu sudah hampir 0% ya, salah baca karena tulisannya sudah tulisan ketikan seperti ini. Nah, otomatis akan mempercepat pelayanan. Kita kalau baca aja susah itu kan masih tanya-tanya ya, ini tulisannya wacone biye gitu kan, nah, itu jadi malah kesuwen ya, otomatis ini mempercepat pelayanan, mempercepat proses tagihan ya, jelas ya. Yang sudah sesuai jumlah obatnya langsung masuk ke billing system. Nah, untuk membuat ini saya perlu itu dulu itu sampai 2 tahun ya. Karena apa? Sosialisasi ke dokter yang sepuh-sepuh, yang nggak menggunakan komputer, nggak mau ngetik ya, kita ketikin ya, kita bantu untuk ngetik dulu awal-awal, tapi setelah itu datanya terrecord, ternyata tinggal klik-klik saja, sekarang mereka mau itu. Makanya untuk membuat satu pelayanan otomasi seperti ini perlu komitmen multidisiplin, baik itu mulai dari pimpinan organisasi ya, departemen atau unit kerjanya, kemudian IT supportnya juga harus yang mudengan ya. Jadi orang yang programmer itu juga yang tahu maksud kita, karena apa, di rumah sakit itu kalau kita beli program jadi banyak, sebenarnya ada ya program yang jadi sudah ada, cuman kadang tidak sesuai dengan karepe kita ya, karepe atau budaya yang ada di kita ya. Staf medis, dokternya itu juga perlu support, ada komitmennya, farmasi, perawat, jelas ya. Kita juga perlu data-data untuk mensupport itu semua ya. Jadi drug related disease supportnya harus ada ya. Jadi kita itu kalau di masing-masing komputer, baik itu di unit pelayanan, di bangsal, di farmasi, itu selalu ada formularium secara PDF ataupun Excel, di situ ada. Kemudian data interaksi obat ada. Kemudian data pasien-pasien yang alergi. Jadi kalau pasien itu sudah pernah alergi akan tertulis di situ. Klip gitu ya. Tulisannya pasien ini alergi terhadap apa obatnya dia ya. Baik itu
obat, makanan, atau mungkin apa sama lingkungan. Ada pasien tuh yang alergi sama debu, alergi sama asap, itu ada ya kita tulis di situ, sehingga kita ngeceknya juga kan belum tentu pasien itu ingat dengan alerginya dia, apalagi obat, nama obat kadang dia lupa ya. Tapi kalau dia pernah mengalami alergi, dia mungkin ingatnya apa, oh iya saya pernah alergi waktu itu habis minum obat apa namanya terus gatel-gatel. Obatnya apa namanya, waduh saya lupa namanya obatnya. Kalau kita eh, ada datanya kan, nah, panduan dosis lazim ya, dosis-dosis yang apa namanya yang biasa ya juga ada. Kemudian kalau ada duplikasi, kalau obat yang isinya sama ya, misalkan satu dokter ini ngeresepin apa namanya Mevinal, satunya ngeresepin asam mefenal, padahal isinya sama. Ya, kadang perawat itu tidak apal obat itu kalau isinya sama ya, jangan perawat, kadang farmasi pun kadang juga sering lupa ya. Vomitas sama narvos itu isinya beda tuh, artinya itu obat mual kabeh padahal isinya beda ya, satu dan sintron, satunya domperidon ya kan. Kemudian pedoman terapi contohnya penggunaan antibiotik ya, kita baru bikin kompatibilitas data-data yang nggak boleh bercampur sama obat ini apa aja, itu kalau ada daftarnya enak. Sehingga apa, kan kita itu nggak mungkin akan ngapal ke semua itu dalam otak kita kan, kapasitas otak kita itu terbatas ya. Itu makanya kalau data ya kita simpannya di komputer aja, otak kita biar untuk berpikir ya. Itu teman-teman ya, kalau saya punya prinsip, jangan gunakan otak itu untuk nyimpen data. Atau nyimpen data itu sekarang kita gampang kan, pakai Google Drive aja ada, pakai flash disk bisa, pakai hard drive bisa. Tapi gunakan otak itu untuk berpikir itu ya. Nah, saya ya, yo monggo nek sing sok seneng ngapal-ngapal gitu ya bagus lah ya. Contohnya drug design support ya. Advance-nya apa? Ya panduan dosis misalkan ya, panduan dosis pada pasien gangguan fungsi ginjal, pada pasien yang geriatri, itu kan perlu disusun ya. Kalau yang apa clearance kreatininnya kurang dari 50 ml per menit tidak perlu penyesuaian dosis. Tapi kalau clearance kreatininnya 30 ml per menit berarti dia perlu penyesuaian dosisnya, itu ada daftarnya. Ini contoh-contoh daftar yang ada di apa namanya tiap-tiap unit, tiap-tiap komputernya. Dan panduan monitoring terapi obat dengan uji laboratorium, misalkan pasien habis dapat metilmisin berarti dia harus diuji ulang kandungan kreatinnya. Pasien habis dapat ini apa COVID seperti saat ini apa pivilavir, dicek asam uratnya. Itu panduan monitoring terapi obat dan uji laboratorium, contohnya seperti itu. Kemudian cek keamanan untuk ibu hamil, cek keamanan untuk ibu menyusui, itu juga penting ya. Kemudian obat-obat yang kontraindikasi untuk pasien DM, kontraindikasi untuk pasien gagal jantung, kontraindikasi untuk pasien hipertensi maligna ya, gangguan fungsi organ, itu perlu alat-alat itu. Nah ini akan muncul seperti ini kalau di komputer kita. Sistem kalau obat ini vancomycin itu mengakibatkan penurunan fungsi ginjal ya, intervalnya dia bisa sampai 18 jam, maksimal dosisnya 30 ml. Apakah ini sesuai? Kalau sesuai ya sistem contohnya seperti itu. Di kita juga ada warnanya ya, obat ini duplikasi, obat ini ada interaksinya, itu ada tulisannya. Nah, manfaat dari computerized prescribing automatic system ini ya, satu, menghilangkan masalah tulisan yang tidak dapat dibaca, jelas ya, meminimalkan kesalahan transkripsi atau jumlah ya, jumlah mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi kelengkapan resep. Nah, kita bisa bikin dalam entriannya itu, kalau dokternya nggak nulis berat badan, resepnya nggak bisa dituliskan secara lanjut ya, kayak kalau kita ngisi apa namanya kuesioner itu ya, kalau ada yang apa wajib diisi ada tanda bintangnya, berarti kita harus lengkapi. Kalau nggak itu dilengkapi kan nggak bisa terkirim ya. Kemudian meningkatkan akurasi itu ya, meningkatkan koordinasi antara dokter, apoteker, dan asisten apoteker, mencegah kesalahan dengan alat sistem tadi, dosis, alergi, kontraindikasi atau interaksi obat.
kita buat semuanya itu mudah ya untuk berbuatnya benar ya. Jadi susah untuk berbuat salah ya, itu ya. Nah, ini ada beberapa penelitian ya, penelitian bahwa dengan dengan aplikasi resep elektronik tadi ternyata bisa menurunkan apa namanya tingkat kesalahan atau error atau apa namanya safety pasiennya lebih bagus gitu ya. Tapi dalam apa namanya CPOE itu juga ada beberapa yang misalkan kesalahan yang mungkin bisa saja terjadi ya, baik itu administrasi, kesalahan proses penulisan instruksi ya, duplikasi karena salah klik atau salah nulis atau salah milih pasien, itu bisa ya, tinggal milih aja salah itu kan bisa aja ya. Ya sama aja kita kalau apa namanya ngisi tiket itu mau apa pakai online ngisi tiket atau kita pesan kamar gitu misalkan ya untuk satu orang, atau kalau kita tergesa-gesa ya bisa jadi kita salah mengkliknya. Clinical error, kesalahan dalam pengambilan keputusan klinis, misalkan salah menetapkan dosis yang dibutuhkan pasien, itu masih mungkin terjadi ya, tapi bisa diminimalisir. Ini bentuk apa namanya konsis gitu ya, otomasi penyiapan obat, farmasi otomasi sistem. Ini yang saya sebutkan, ini di Bethesda sudah ada, ini bentuk robotik medication dispenser. Jadi robotnya ngambilin obat, sudah nggak butuh orang lagi ya. Besok-besok kalau ini sudah jalan di Indonesia, banyak yang gunakan, mungkin tenaga farmasi juga sudah bisa berkurang, lebih aktif di apa namanya di elektroniknya ya. Ini robotik yang nyimpen atau apa yang bikin IV administer ya, dia otomatis ya jelas steril ya, nggak ada campur tangan mikroba di situ ya. Bentuk barcode atau label ya, ini beberapa gambar saya ambil dari internet ya. Tapi sistemnya seperti ini ya, inilah tantangan kita teman-teman di era modern ini. Kemungkinan nanti 4 atau 8 tahun ke depan itu mungkin ini sudah banyak digunakan di Indonesia ya. Bentuknya record kalau yang kayak saya yang di Indonesia itu kalau bisa saya lihatin, lalu besok kalau misalnya saya foto ini apa asal nggak dibikin nama pasien ya. Nah ini pengembangannya ya. Kalau kita tadi pakai apa namanya robot untuk ngambil itu otomatis ruang penyimpanan kita juga lebih optimal ya. Ruangannya butuh ruang yang lebih kecil lagi ya, tidak perlu ruang yang besar untuk menyimpan obat gitu ya. Ini bentuk-bentuk analisis ya ke depan. Nah, ini sebagai masukan aja bahwa ke depan itu apa namanya pengembangan IT itu sangat memungkinkan, dan orang itu ada batasnya kan, orang itu ya. Tapi kalau mesin kan kita bisa optimalkan. Kalau orang mungkin bisa salah, bisa ngantuk, bisa capek, bisa emosi ya, kalau mesin kan enggak ya. Nah ini clue-nya atau apa namanya tipsnya untuk pengembangan IT itu memang tantangannya besar tadi kan ya, butuh pemahaman masing-masing orang, butuh knowledge, butuh kompetensi ya. Jadi untuk pengembangan sistem teknologi informasi, sebelum kita mengembangkan sistem informasi, pastikan pedoman prosedurnya sudah dibuat dulu dan diuji ya. Nah, kalau apa namanya proses secara manualnya aja itu apa jelek ya, kalau kita bikin sistem otomasinya tentu juga akan jelek ya. Kemudian kebutuhan organisasi akan IT-nya, skala prioritas ya. Kadang seperti saya membangun dulu resep elektronik itu apa namanya prosesnya panjang ya. Kita bikin database itu juga nggak mudah ya. Misalkan kita mau menentukan obat ini diminumnya 1 jam sebelum makan atau setengah jam sebelum makan, tapi kita kan harus tahu dulu ada interaksi sama makanan apa enggak.
ada obatnya banyak kan, ngelisi satu persatu itu juga butuh waktu ya. Nah, tahapan prioritasnya perlu dipikirkan. Kemudian libatkan secara aktif staf yang akan menggunakan, baik itu end user atau end user manajernya ya, yang make sama pimpinannya. Kalau yang make pimpinannya tidak setuju, ya nanti akan berhambat. Terus dibikin ke sistem angel-angel, sistem yang apa namanya, dipikir secara meremet, ternyata nggak dipakai. Kemudian kalau pengenalan teknologi baru, monitoring dan evaluasi masalah secara terus-menerus juga penting ya. Kalau ada masalah dalam pengaplikasiannya, ya kita atasi masalah itu, kemudian kita evaluasi. Kemudian dibuat pelatihan, dibuat sosialisasi kebijakan terkait dengan teknologi informasi itu. Oke. Kemudian implementasi, evaluasi, peningkatan keamanan ya. Jangan sampai obatnya programnya bisa diretas. Kita tahu kalau program elektronik itu gampang diretas ya, apalagi teknologi komputer. Nah, kalau diretas kemudian disalahgunakan kan bahaya. Misalkan dokter tapi yang memakai bukan dokternya sendiri, resepsi obat narkotik, nah itu kan berbahaya ya. Monitoring kalau ada kesalahan, kemudian evaluasi tingkat keamanan kerahasiaan ini juga penting ya. Internet of Things ya, sistemnya, contoh sistemnya. Telefarmasi ini ke depan juga akan jadi tantangan kita di era modern ya. Sekarang sudah banyak sekali dikembangkan telemedicine, resep secara online segala macam itu sudah banyak dikembangkan, itu juga jadi tantangan. Tinggal regulasinya aja Indonesia mungkin perlu dibikin lebih baik, dibikin lebih aman, dibikin lebih bijak lagi ya. Ini tantangannya kalau di penekan 4.0 ya, ada beberapa stakeholder yang nggak mau berubah, komitmen pimpinannya itu rendah ya, kemudian merasa kehilangan pekerjaan, terutama orang-orang yang pendidikannya kurang ya. Kemudian isu keamanan data, itu legalitas juga, hubungan hukum, regulasi atau standar, tuntutan akan komunikasi yang handal dan stabil, kurangnya sumber daya, dan investasi biayanya juga besar. Oke, itu sekilas tentang pelayanan kefarmasian rumah sakit di era modern seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nih teman-teman?